Pada 4 Desember 1940, sebuah fakultas sastra didirikan di kompleks gedung Recht Hogeschool Batavia. 40 orang yang menjadi mahasiswa pertama fakultas itu diberi akses oleh Profesor August Johann Bernhard Kempers untuk membaca semua buku di perpustakaan sederhana yang dibangun di fakultas tersebut. Namun, ketika pasukan militer Jepang datang ke Indonesia dan mulai menguasai bangunan-bangunan di Jakarta, gedung kampus hukum, yang kini alamatnya adalah Jalan Merdeka Barat nomor 13 Jakarta, pun turut dikuasai oleh Jepang. Karena tentara Jepang ingin mengalihfungsikan bangunan kampus, mereka pun melempar buku-buku dari perpustakaan melalui jendela di ruangan panjang yang berbatasan dengan gedung Museum Gajah. Meski buku-buku itu tidak dapat diselamatkan oleh para profesor Belanda yang takut dengan hukuman tentara Jepang, pegawai perpustakaan Museum Gajah yang berada di sebelah gedung kampus itu dapat menyelamatkan buku-buku tersebut. Museum Nasional atau Museum Gajah didirikan pada 1868 di Jalan Merdeka Selatan 12 oleh para pecinta seni dan budaya di Hindia Belanda. Nama alias tersebut muncul karena adanya patung gajah perunggu di halaman depan yang merupakan hadiah Raja Thailand Chulalongkorn saat berkunjung pada 1871. Namun perhatian kepada kebudayaan mengalami penurunan drastis di masa penjajahan Jepang. Tentara Jepang yang memerintah Jawa menjadikan sekolah hanya sebagai alat pendukung perang yang dilancarkan Jepang di front Pasifik. Karena pemerintah Jepang tidak mendirikan sekolah-sekolah untuk humaniora, Museum Gajah pun mengadakan kursus bahasa Jawa dan mengajak masyarakat untuk membaca buku di perpustakaan Museum Gajah. Namun, membaca di sana tidak lagi setenang seperti sebelum tentara Jepang datang. Para pengunjung perpustakaan kerap mendengar teriakan orang-orang yang disiksa oleh Kempeitai di bekas ruangan para profesor. Para perwira Kempeitai yang menempati gedung kampus sebagai kantor baru mereka tak hanya menjadikan gedung itu sebagai tempat untuk mengurus administrasi, tetapi juga untuk menginterogasi orang dengan metode yang sangat kejam dan menyiksa. Mereka yang diperiksa Jepang berasal dari bermacam-macam golongan yang dianggap mencurigakan bagi tentara Jepang. Mereka kerap mendapat siksaan yang melahirkan jeritan keras yang suaranya menembus gedung sebelah. Di kemudian hari, jeritan orang-orang yang disiksa oleh Kempeitai masih terbayang oleh antropolog Kumbudayalan Kuncharaningrat. Kuncharaningrat yang dulu bekerja di perpustakaan Museum Gajah bisa hampir setiap hari mendengar jeritan dari gedung sebelah.